Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman Islam, nikmat kita bisa hidup, bisa bernafas dan bisa berpuasa pada hari ini, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya kita patut syukuri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kami akan membacakan kitab yang berjudul tentang sebuah cerita antara perbincangan Nabi Khidir dan Nabi Musa, yang mana cerita ini kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil kemanfaatan di dalamnya. Sebelum itu, mari kita buka dulu dengan tawassul. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa khususan li muallif fi hadzal kitab mau'izatun bil hikayat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Haka Abdullah bin Wahb anna Sufyan bin Abdullah bin Wahab telah bercerita bahwasannya Sufyan bin Abdullah telah berkata, qala al-Khadiru li Musa alaihi wassalam. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihi wassalam, ya talibal ilmi. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, ya talibal ilmi, wahai orang yang mencari ilmu, wahai santri. Innal qaila aqallu malalatan minal mustami'i. Bahwasannya orang yang berkata itu sedikit bosannya, minal mustami'i, daripada orang yang mendengarkan. Fala tumilla julasaka idza haddaftahum ya Musa. Maka kamu jangan membosankan orang-orang yang hadir di dalam majelismu, atau kamu jangan membosankan santri-santri kamu ketika kamu berkata kepada mereka, ya Musa, wahai Nabi Musa. Wa'lam, dan ketahuilah, anna qalbaka wi'a'un, sesungguhnya hati kamu itu seperti wadah. Fangdul ma tahsyaw fi wi'a'ik, maka lihatlah apa-apa atau sesuatu yang telah penuh di dalam hati kamu atau di dalam wadah kamu. Jadi lihatlah apa-apa atau sesuatu yang memenuhi di dalam wadah kamu, yakni hati. Qala ba'dul hukama, sebagian ulama ahli hikmah berkata, khairul ulama'i man la yuqillu wa la yumillu. Sebaik-baiknya ulama adalah ulama yang tidak menyedikitkan berkata atau sedikit berkata, wala yumillu, dan juga tidak membosankan. Adabud Dunya Waddin. Ini pengambilannya dari kitab Adabud Dunya Waddin, juz 1, Shahifah 95. Jadi kita bisa ambil hikmah dalam cerita ini, bahwasannya ketika kita menjadi orang yang alim atau orang yang dipandang oleh masyarakat, berarti tokoh masyarakat atau dan sebagainya, jadi orang kiai, menjadi al-allama dan sebagainya. Ketika kita berkata tentang sesuatu, maka perkataannya ini jangan sampai membosankan kepada orang yang mendengarkan, karena rata-rata orang yang berkata itu bosannya lebih sedikit daripada orang yang mendengarkan. Kalau orang yang mendengarkan itu biasanya cepat bosan.
kok gini-gini aja sih ngatainnya, oh kok gini-gini aja sih penjelasannya, nggak ada lucunya, nggak ada apanya. Itu biasanya orang yang mendengarkan. Tapi orang yang berkata, orang yang mengatakan, baik itu mengenai tentang keilmuan atau apa, itu pasti orang yang mendengarkan merasa cepat bosan. Tapi kalau orang yang berkata itu terus berkata, sedikit bosannya. Jadi dalam cerita ini ketika kamu berkata, maka berkatalah apa yang ada di dalam hati kamu, jangan sampai di luar hati kamu, karena nanti orang yang mendengarkan itu cepat bosan. Terus di bawahnya ada makolahnya ahli hikmah, sebaik-baiknya ulama adalah ulama atau orang yang tidak sedikit berkata, maksudnya banyak, tidak terlalu banyak berkata tentang keilmuan, tapi juga tidak membosankan kepada orang yang mendengarkan. Jadi begitu ya. Cukup sekian cerita dalam kitab Mau'idhatul bil Hikayat ini. Silahkan ambil hikmahnya dalam cerita ini, hikmah yang kalian dengar, atau bisa dicek kitab Mau'idhatul bil Hikayat. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.